Teman-teman pernah ngerasa takut gak sih? Dulu aku tuh takut banget sama yang namanya kecoa. Ngeliat kecoa dari jarak 2 meter aja aku bisa langsung kabur. Apalagi kalau jenis kecoanya itu kecoa yang bisa terbang. Ya salam, itu kalau udah terbang terus kemudian menclok, hinggap, bisa heboh tuh satu rumah. Buat aku situasi kayak gitu sangat-sangat mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua teman-teman yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Seperti biasa teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Setelah diingat-ingat nih, ketakutan aku sama kecoa itu sebenarnya asal muasalnya adalah ketika kecil aku sering banget ditakut-takutin atau dicekok-cekokin dengan kalimat-kalimat kayak gini. Awas, ada kecoa. Jangan keluar ya, nanti ada kecoa. Hi, itu apa di kepala kamu? Ada kecoa. Dan kalimat-kalimat sejenis lainnya yang datangnya itu dari lingkunganku sendiri. Bisa dari keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. Yang akhirnya rasa takut itu terekam sampai aku dewasa. Kemudian hal itu meninggalkan trauma yang sama setiap ngelihat kecoa. Bisa langsung keringat dingin, mules, dan sampai pengen kabur atau lari. Selain takut sama kecoa, aku juga takut nyebrang jalan. Kalau yang ini alasannya tuh karena waktu SD, kelas 1 atau kelas 2 ya aku lupa tepatnya. Itu aku pernah nyebrang jalan dan kemudian ketabrak motor, kelempar kurang lebih adalah sekitar 2 meteran gitu ya. Tapi alhamdulillah meskipun kelempar jauh juga, yang besut-besut itu cuma kaki sama tangan aja. Alhamdulillahnya tuh nggak ada patah tulang ataupun retak-retak. Jadi semuanya masih aman gitu ya secara fisik. Tapi secara psikis kayaknya enggak, karena ternyata kejadian itu tuh membuat aku trauma lumayan dalam sampai akhirnya jadi takut banget mau nyebrang. Kalaupun mau nyebrang tuh harus nunggu sepi dulu, nggak ada kendaraan sama sekali baru bisa nyebrang. Dan ini sebenarnya agak ganggu kalau misalnya waktunya lagi diburu-buru pengen cepat gitu ya, ada hal-hal yang harus segera diselesaikan dan butuh nyebrang. Nah ini nih agak ganggu, agak sulit. Jadi kadang-kadang nungguin barengan yang nyebrang dulu nih baru berani nyebrang. Tapi semua ketakutan-ketakutan itu pada akhirnya menghilang ketika aku sudah pasrahkan semua ketakutan itu kepada Allah secara total. Jadi awalnya tuh aku sedang dihadapkan pada sebuah masalah yang lumayan berat. Terus kemudian masalah ini tuh udah mentok gitu, nyari solusinya kayak apa gitu ya. Jadi udah bingung aja mau gimana nih cara nyelesainnya. Akhirnya masalah yang cukup besar itu tadi aku pasrahin ke Allah, aku serahin ke Allah, dan benar-benar minta pertolongan ke Allah buat menghilangkan seluruh ketakutan aku dalam menghadapi masalah itu, dan juga minta dicarikan solusinya. Dan alhamdulillah ketika benar-benar dalam kondisi pasrah, Allah kasih jalan, petunjuk untuk nyelesain, dan bonusnya nih, alhamdulillahnya lagi, ternyata seiring dengan terselesaikannya masalah-masalah yang berat tadi, malah justru ketakutan-ketakutan aku yang dulu sudah lama agak menumpuk, itu juga berangsur-angsur mulai menghilang. Gak percaya sih, agak kaget gitu kok bisa ya. Tapi mungkin ya karena di titik itu tuh aku sudah merasa bahwa sebenarnya ya gak ada yang perlu ditakutin karena ada Allah yang maha menjaga dan memelihara seluruh isi alam semesta ini. Jadi ya akhirnya loss aja, ringan aja, semuanya pasrahin ke Allah. Dan seiring dengan itu, semua ketakutan-ketakutan itu juga sudah mulai mereda dan menghilang. Sebenarnya kan rasa takut itu muncul karena kita nggak punya pengetahuan yang detail atau yang lengkap tentang sumber rasa takut itu sebenarnya kayak apa. Untuk masalah kecoa nih, tadinya waktu ada di fase ketakutan yang parah banget, itu sebenarnya aku nggak sadar bahwa ketakutan itu tuh sebenarnya ada karena trigger di masa kecil ya, ada yang menakut-nakuti gitu ya. Lalu kemudian ketika
ada ilham atau pemahaman kesadaran bahwa sebenarnya rasa takut itu cuman sisa dari peristiwa di waktu kecil gitu ya, ditambah dengan pemahaman juga bahwa sebenarnya meskipun kecoa itu bisa terbang dan hinggap dimanapun, bahkan di tubuh manusia sekalipun, itu nggak akan sampai membunuh atau menyakiti manusianya. Dari situlah akhirnya aku sudah tidak lagi takut dengan kecoa, malah justru kalaupun ada gitu ya, udah tinggal ngambil sapu aja, kemudian pelan-pelan disapu biar kecoanya tuh bisa keluar dari rumah. Gak seheboh waktu fase-fase ketakutan itu masih begitu lebar gitu ya. Begitu juga dengan menyeberang jalan. Ketika sudah ada pemahaman tentang kaidah-kaidah menyeberang jalan yang aman seperti melewati zebra cross atau jembatan penyeberangan, atau kalau nggak ada keduanya bisa menggunakan tangan untuk menyetop kendaraan yang melaju agar kita punya kesempatan buat menyeberang, pada akhirnya ketakutan untuk menyeberang itu menghilang. Jadi nggak perlu lagi nunggu orang untuk nyebrang dulu gitu ya, terus ikutan di belakangnya seperti sebelum-sebelumnya, karena akhirnya sudah punya keberanian untuk nyebrang sendiri setelah memahami kaidah-kaidah menyeberang jalan yang aman. Dan dengan pengetahuan itu tadi, akhirnya bisa tahu nih bahwa ketika kita menyeberang jalan dengan cara yang aman, itu tuh akan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Nah, trauma dan ketakutan ini sebenarnya kan manusiawi ya teman-teman. Terjadi banyak sekali di sekitar kita. Nah, justru rasa takut ini sebenarnya tuh kayak jadi semacam alarm buat kita untuk mengevaluasi diri bahwa kita ini adalah insan yang punya keterbatasan. Ada hal-hal yang nggak bisa kita lampaui karena keterbatasan kita tadi. Ya, contohnya kayak aku tadi ya, punya sempat trauma yang berkepanjangan gitu ya, kejadiannya udah tahu kapan gitu kan, ketika masih kecil, tapi traumanya itu masih terbawa hingga dewasa. Artinya emang sebagai manusia ini kita punya banyak kelemahan dan memang sangat membutuhkan pertolongan Allah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita, termasuk tadi rasa takut itu ya. Ada formula 4T yang mungkin bisa membantu untuk mengatasi ketakutan-ketakutan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, take your time with Allah. Ya, akhirnya kita tahu bahwa nggak ada tempat yang lebih the best, lebih baik, lebih nyaman, dan lebih aman selain balik lagi ke Allah, memohon pertolongan Allah agar bisa membantu kita untuk menghilangkan rasa takut yang kita rasakan. Kasih waktu yang cukup antara kita dan Allah untuk saling berdialog dengan memanjatkan doa-doa pastinya. Dengan memperbanyak doa, kita sampai pada titik pasrah, benar-benar pasrah dan hanya bergantung kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa membantu kita menyelesaikan segala ketakutan-ketakutan kita terhadap apapun situasi yang kita hadapi. Yang kedua adalah talk to yourself. Jadi setelah kita berdoa kepada Allah, berinteraksi dengan Allah melalui permintaan-permintaan kita, doa-doa kita, maka langkah selanjutnya adalah kita berbicara dengan diri sendiri, yaitu dengan memetakan hal-hal apa saja yang kita takuti, lalu kemudian kita cari kronologis asal muasalnya, lalu kita juga mengumpulkan informasi sehubungan dengan rasa takut itu agar semakin jelas, sehingga kita bisa menemukan solusi yang memang kita butuhkan untuk mengatasi rasa takut itu. Semakin lengkap informasinya, maka akan semakin membantu kita untuk bisa mengurai ketakutan kita dan bisa menghilangkannya secara pelan-pelan dan berproses hingga hilang sama sekali. Yang ketiga adalah tell a friend. Kita juga bisa menceritakan ketakutan-ketakutan kita kepada teman yang kita percaya, di mana teman ini bisa kasih pandangan kepada kita tentang situasi yang kita alami sebagai seseorang yang berada di luar diri kita. Saran-saran atau masukan-masukan dari teman itu bisa kita jadikan pertimbangan, tapi sebaiknya memang tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan setelah mendengarkan saran dari teman-teman. Karena jangan sampai kita mengambil keputusan berdasarkan saran dari teman-teman tadi hanya karena kita ngerasa nggak enak sama teman kita ya. Padahal sebenarnya saran tersebut
mungkin nggak cocok atau belum sesuai dengan kebutuhan kita. Jadikan saran-saran itu sebagai referensi, kemudian kita analisa kembali permasalahan yang menyebabkan kita takut, dan setelah kita gabungkan antara pandangan teman-teman, lalu kemudian juga dengan informasi-informasi yang kita kumpulkan, dalam keadaan tenang, barulah kita bisa mencari solusi yang paling terbaik. Yang keempat adalah think to find a professional help. Jadi kalau misalnya ketakutan-ketakutan itu masih saja terus kita alami dan itu sudah mengganggu kegiatan kita sehari-hari, bahkan juga mengganggu lingkungan sekitar kita, maka memang sebaiknya kita harus menempuh jalan mencari bantuan profesional yang bisa membantu kita mengurai nih masalahnya satu persatu, apa saja yang membuat kita trauma atau takut, sehingga nanti bisa dicarikan solusi yang tepat sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan untuk dapat menghilangkan rasa takut itu. Karena terkadang ketika kita berbicara atau berdiskusi tentang masalah kita kepada orang yang memang betul-betul mengetahui secara keilmuan, maka kita bisa lebih lebar, lebih luas memahami masalah kita sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi nggak salah gitu ya, dan memang sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kita pun bisa segera move on, bangkit dari masalah yang kita hadapi sebelumnya atau dari ketakutan-ketakutan kita yang selama ini masih kita pendam dan kita simpan. Nah, itulah formula 4T yang bisa dicoba untuk bisa menghilangkan berbagai rasa takut yang kita hadapi selama ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.